Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu hari ini karena kami boleh mengalami Engkau yang mau hadir dan berjalan bersama kami seperti pengalaman kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Semoga Engkau berkenan juga membuka mata, hati, pikiran kami untuk mengenal Engkau di dalam pengalaman hidup kami hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayat. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam."
Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya sekedar ingatan. Episode tentang perjalanan dua murid ke Emmaus, sebagaimana kita dengarkan dalam kisah Injil tadi, adalah salah satu kisah yang menggambarkan tentang pergumulan dalam pesiaraan iman yang sering dialami oleh orang-orang yang percaya. Penginjil Lukas menghadirkan kepada kita dua orang yang sedih dan kecewa, yang kehilangan harapan, terkungkung dalam rasa putus asa karena pengalaman kepahitan yang terjadi atas diri Yesus, orang yang mereka yakini bisa membawa kepada mereka perubahan dalam kehidupan mereka. Bagi saya, perjalanan ke Emmaus adalah sebuah perjalanan kembali, sebuah pilihan mundur, meninggalkan Yerusalem yang penuh dengan tantangan dan tanda tanya. Kedua murid Tuhan ini tentu berpikir, semuanya telah berakhir. Tak ada gunanya lagi melanjutkan kehidupan di Yerusalem yang tidak lagi menjanjikan. Saudara-saudariku yang terkasih, menarik bahwa dalam perjalanan penuh rasa keputusasaan itu, Yesus hadir menemani mereka. Tetapi mereka tidak mengenalnya. Ternyata bukan hanya Maria Magdalena yang karena kesedihan yang mendalam tidak bisa melihat kehadiran Tuhan yang bangkit, tetapi kedua orang murid di jalan ke Emmaus ini pun karena keputusasaan tidak bisa dan tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan. Kita bisa menangkap di sini bagaimana pengalaman penderitaan bisa mencegah kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada hal yang mengherankan dari kisah dua murid Emmaus ini, yaitu ketika mereka berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Yerusalem, orang asing yang bergabung dengan mereka bahkan tidak tahu tentang cerita itu. Mereka berbicara kepada Yesus tentang penyaliban, tetapi Yesus sendiri tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Dengan kisah ini, penginjil Lukas sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa para murid ini sebetulnya masih berlabuh pada pengalaman Kalvari, terbungkus dalam perasaan dan bayangan akan hari yang mengerikan itu. Sedangkan Yesus tidak. Ia sudah mengalami transfigurasi dan hidup dengan hati dan pikiran yang baru. Karena itu, murid-murid harus bertobat. Kita harus bertobat. Pilihan untuk berlari dari Yerusalem
dengan membawa kesedihan dan pergumulan hati yang tertambat pada pengalaman salib, bukanlah jalan keluar untuk memulai kehidupan baru, meski di tempat yang berbeda sekalipun. Para murid mesti belajar keluar dari kesuraman itu dengan merenungkan sabda Tuhan secara benar dan mengenali Dia dalam tanda roti yang dipecah-pecahkan. Ini adalah cara terbaik untuk mengatasi rasa sakit. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dari pengalaman kedua murid di Emmaus ini, kita semua diajak untuk menyadari bahwa Yesus bukan hanya sekedar ingatan, tetapi Dia hidup di antara kita dan di dalam diri kita. Dia menunggu kita untuk mengenalinya sebagai Tuhan